Di saat Ken berada dalam pelukan istrinya, tepat pada saat itu, Ron dan Siska datang. Keduanya ikut panik setelah mendapat kabar dari Chaka, bahwa Elle masuk rumah sakit. Namun, langkah Ron dan Siska terhenti begitu melihat keluarga besannya berada di luar. Ken tampak sedih dalam dekapan istrinya, sementara Anek dan satu orang wanita lainnya bergeming. "Zoe," panggil Siska, hingga membuat wanita hamil itu menoleh ke arah sumber suara. "Kak Siska, Kak Ron," balas Zoya seraya menatap dua orang yang berdiri dan terus menatap ke arahnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Ron sangat yakin, dengan melihat Ken yang seperti itu, pasti ada sesuatu yang terjadi pada menantunya. Meskipun dia tidak bisa menebak itu apa. Siska mendekat, menatap dengan nanar, sementara Ken langsung menarik tubuhnya dari dekapan Zoya. Namun, kepalanya senantiasa menunduk, dia sedang berusaha menyembunyikan tangisnya. "Apa yang terjadi, Zoe? Apa menantuku baik-baik saja?" Zoya menelan ludahnya yang terasa tercekat, lalu mencoba untuk tersenyum. "Elle tidak apa-apa, Kak, hanya saja dia hampir keguguran." Mendengar itu, sontak saja Ron dan Siska langsung membulatkan mata dan saling pandang. Mereka mulai mengerti sekarang, kenapa Ken sampai terlihat menyedihkan seperti itu. Elle hampir saja kehilangan anaknya, bahkan sebelum kabar kehamilan itu didengar oleh seluruh anggota keluarga. "Zoe, tapi apa benar Elle baik-baik saja? Apa Chaka sudah datang?" tanya Siska bertubi, sumpah demi apapun rasa khawatir itu semakin memenuhi dadanya. Zoya mengangguk kecil. "Benar, Kak. Sekarang Chaka sedang menemani Elle, kami semua memberikan mereka waktu untuk bicara berdua." Siska pun akhirnya menghela nafas lega, berbeda dengan Ron yang merasa sangat bersalah, karena dinilainya Chaka tidak dapat menjaga Elle dengan baik. Ron pun mendekati mantan bosnya itu, berdiri tepat di hadapan Ken dengan raut wajah penuh rasa bersalah. "Tuan," panggil Ron, tetapi Ken bergeming, dia tetap menundukkan kepala dengan isak yang sesekali terdengar. "Tuan maafkan Chaka," lanjutnya, karena ia tahu Ken tidak akan mungkin menjawab ucapannya. "Kak Ron, ini bukan salah Chaka, tidak ada yang patut disalahkan dalam kejadian ini, semuanya kita anggap saja sebagai pelajaran agar Elle lebih hati-hati, juga Chaka yang lebih tegas pada istrinya," timpal Zoya sambil mengusap-usap punggung kekar Ken. "Tapi aku merasa..." "Sudahlah, Ron, jangan membuatku semakin sedih. Sekarang kita adalah keluarga, aku tidak bisa seenaknya menyalahkanmu seperti dulu," sambarkan Ken dengan suara sedikit sumbang. Dia tahu, Ron pasti akan menyalahkan dirinya pula, akibat keteledoran Chaka. Ron langsung mengatupkan bibirnya mendengar Ken bicara. "Aku tidak tahu kejadiannya bagaimana, Tuan, tapi yang jelas, Chaka lah yang bertanggung jawab atas Elle. Elle tidak akan mungkin sampai mengalami hal seperti ini, kalau Chaka..." "Cukup, Ron. Aku bilang cukup, kamu tidak tahu semua itu hanya akan semakin menyakiti hatiku. Jika kamu terus bicara, aku malah merasa kamu menganggapku sebagai orang lain, yang perlu kamu takuti dan kamu hormati. Maafkan saya, Tuan, saya minta maaf." Ken mengangkat kepala, kemudian menggerakkan tangan untuk menepuk pelan lengan Ron. "Dia juga akan menjadi cucumu." Ron tampak menganggukkan kepala. Walaupun Elle dan Chaka sudah menikah, entah kenapa dia selalu menganggap bahwa Ken adalah tuannya. Melihat itu, Zoya dan Siska pun mengulum senyum. Kemudian ibu hamil itu beranjak. "Ayo kita masuk ke dalam, kita jenguk Elle sama-sama," ujarnya sambil menarik tangan Ken. Akhirnya semua orang pun masuk kembali dalam satu ruangan itu. Mereka semua menghentikan tangis Elle yang terdengar tersedu-sedu. Wanita itu tampak terperangah, karena melihat mertuanya datang. Juga Ken yang sudah terlihat tenang. "Sayang,
bagaimana keadaanmu? Tanya Siska. Bayiku selamat, Mi. Aku sangat bersyukur dia tidak apa-apa. Baguslah, sayang. Lain kali El lebih hati-hati ya, ujar Siska seraya mengusap-usap kepala menantunya. Wanita bak Barbie hidup itu pun mengangguk kecil, tetapi sorot matanya tak lepas untuk memandangi sang ayah. Hingga akhirnya El pun merengek. Daddy. Ken berusaha untuk menahan matanya yang sudah berkaca-kaca dengan tersenyum. Lalu segera memeluk tubuh El. Maafkan Daddy, sayang. Daddy benar-benar emosi tadi. Daddy tidak marah, kan sama Kak Caca? Tidak. Tegas Ken, kemudian menatap pria yang senantiasa berada di dekat El. Ken melepaskan pelukannya pada tubuh El, kemudian tanpa diduga dia menghambur ke arah Caka. Maafkan Daddy ya, Ca, Daddy sudah keterlaluan. Kedepannya, jagalah El dengan baik, kamu tahu apa yang terbaik untuk keluarga kecilmu, maka lakukanlah. Daddy tahu El adalah wanita keras kepala, di tanganmu, Daddy yakin dia bisa luluh, bisik Ken, membuat hati Caka menjadi semakin hangat. Dia pun mengangguk. Aku akan berusaha untuk itu, Dad. Waktu berlalu begitu cepat, dan hari persalinan Zoya semakin bertambah dekat. Tepat pada hari ini, ibu hamil itu akan menjalani rangkaian operasi sesar untuk mengeluarkan bayi kembarnya. Sudah sejak pagi Zoya berada di rumah sakit, ruangan VVIP yang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Bahkan kini Zoya tidak memakan apapun lagi, sementara Ken senantiasa menemaninya. Untuk yang kedua kalinya Zoya akan mengeluarkan bayi-bayi mungilnya untuk melihat keindahan dunia. Tidak ada kegugupan di wajah wanita berkepala 4 itu. Berbeda dengan sang suami yang terus-menerus merengek sambil memegangi tangannya. Janji ya, baby, kamu akan baik-baik saja. Aku sungguh takut, ujar Ken, menelungkupkan wajah di samping pembaringan Zoya. Bayangan puluhan tahun lalu terlintas jelas di pelupuk matanya, saat sang istri berjuang untuk melahirkan buah cinta mereka yang berjumlah 5 orang. Bersyukur semuanya selamat, istri dan anak-anaknya dinyatakan sehat, tanpa kekurangan apapun. Namun, sungguh dia akan menjadi orang yang paling tidak tega, setiap kali Zoya meringis kesakitan, tetapi wanita itu selalu berkata tidak apa-apa. Iya, sayang. Kan aku sudah pernah melakukan operasi seperti ini. Percayalah, tidak akan terjadi apa-apa, balas Zoya sambil mengelus punggung kekar Ken. Kamu adalah sumber kekuatanku. Tapi kalau sakit bilang sakit ya. Jangan sembunyikan apapun dariku. Keluhkan semuanya padaku. Jangan sungkan. Iya, Daddy. Kenapa kamu semakin cerewet sih? Bukannya aku cerewet, aku hanya mengkhawatirkanmu. Iya, Dad, tapi dari pagi kamu sudah bicara seperti itu lebih dari 50 kali. Aku sampai bosan menghitungnya. Sambarbi, saat ini semua orang pun ada di sana, sebelum dokter membawa Zoya ke ruang operasi. Mendengar itu, Zoya pun terkekeh, berbeda dengan Ken yang langsung mendelik dan melemparkan buah apel yang ada di atas nakas. Keluar sana. Kamu tidak akan tahu kalau belum merasakannya, ketus Ken. Dia merasa kesal karena kekhawatirannya malah dianggap main-main. Sudahlah, Bi, makanya kamu diam saja. Mau sebanyak apapun patua itu bicara jangan berani menimpalinya, bisik Coko untuk memperingati saudara kembarnya. Bahkan seharusnya mereka sudah hafal bagaimana sifat Ken, kalau sudah berhubungan dengan Zoya. Cih, iya. Bi akhirnya mengalah, dia bungkam dan kembali duduk tenang di sofa. Grandma. Panggil Ziel saat baru saja masuk ke ruangan Zoya, saat itu dia baru pulang sekolah. Dan tentu saja dia datang dengan ayah dan ibunya. Halo, sayang. Grandma, apa anak Ziel sudah lahir?
Mendengar itu, sontak saja semua orang tertawa. Kecuali Ken yang langsung melayangkan tatapan tajam ke arah bocah tampan itu. Hei, ini anak Grandpa. Tapi Grandma kan mau menikah dengan Ziel, itu artinya anak Ziel juga. Astaga, An. Ken memutar bola matanya, kemudian menatap sang anak yang masih tertawa. Aneh kicep. Jangan dianggap serius, Dad. Dia memang sedikit terobsesi pada Mommy. Iya, sayang. Kamu seperti tidak tahu anak kecil saja, timpal Zoya. Iya, tapi... Grandpa kenapa? Grandpa ingin menikah juga dengan Grandma? Hei, dia memang istriku. Tapi kenapa tidak ada pesta pernikahannya? Astaga, pertanyaan Ziel kenapa membuat Ken sakit kepala. Pria parubaya itu ingin buka suara, tetapi ternyata Zoya sudah dipanggil untuk masuk ke dalam ruang operasi oleh seorang perawat. Dia datang dengan Dokter Alana, kemudian membawa ibu hamil itu dengan menggunakan kursi roda. Awalnya Ziel merengek ingin ikut, tetapi Anek dan Jenny langsung menahannya, hingga akhirnya Ziel menurut. Rileks ya, Mom. Semoga Mommy dan adik-adikku sehat semua, ucap De, membuat Zoya mengulum senyum. Iya, sayang. Kap. Sebuah kecupan melandas, tetapi bukan De yang memberikannya, melainkan Ken yang kini mendorong sang istri untuk masuk ke dalam ruang operasi. Hingga beberapa saat kemudian, ruangan itu berubah ramai dengan tangis yang bersahut-sahutan, saat kedua bayi Zoya berhasil dikeluarkan. Satu laki-laki dan satu perempuan. Ken langsung menitikkan air matanya, kemudian menciumi wajah Zoya, sambil mengucapkan kata terima kasih sebanyak-banyaknya. Meskipun ia tahu, semua itu tak ada apa-apanya dengan perjuangan sang istri, untuk melahirkan buah cinta mereka. I love you, Zoya. I love you so much, my baby. Setelah dibersihkan akhirnya Zoya kembali ke ruang perawatan dengan membawa kedua bayi mungilnya. Wah, lihat adik kita lucu sekali, siapa namanya, Dad? Ujar El dengan wajah yang begitu sumringah. Kali ini Mommy yang akan memberi mereka nama, balas Ken sambil terus menghujani Zoya dengan ciuman. Siapa namanya, Mom? Soalnya aku juga sedang memikirkan nama untuk bayi kami, timpal Jenny. Zoya pun mengulum senyum, dia menatap satu persatu anak dan menantunya. Kemudian tatapan wanita itu jatuh pada kedua bayi mungil yang ada dalam gendongan Ken. Karena sebelumnya kalian adalah baby ABCDE, jadi Mommy melanjutkan abjad dengan menamai mereka dengan baby FG, First Delan Stanson untuk yang laki-laki, dan Gloria Russell Taneta untuk yang perempuan, jelas Zoya, membuat semua orang menatap takjub. Setelah 1 hari menginap di rumah sakit, akhirnya baby FG dan Zoya sudah diizinkan untuk pulang ke rumah. Mereka ditemani oleh Ken dan Jenny yang memang tidak memiliki pekerjaan seperti yang lainnya. Namun, baru saja Zoya keluar dari ruangan dengan menggunakan kursi roda, tiba-tiba Jenny mengeluh sakit pinggang. Aduh, Mom, kenapa pinggangku terasa kencang ya? Ujar Jenny dengan meringis, dia langsung memberikan satu bayi yang ada dalam gendongannya kepada perawat, kemudian duduk di kursi tunggu. Apa rasanya sangat sakit, sayang? Tanya Zoya dengan mimik wajah cemas. Dia pun segera beranjak dari kursi roda, lalu mendekati Jenny. Wanita hamil itu mengangguk cepat. Jen, apa jangan-jangan kamu mau melahirkan? Tebak Zoya sambil mengelus-elus punggung sang menantu, berharap semua itu bisa membantu. Jenny tampak melongo, dia langsung melayangkan tatapan tak percaya pada ibu mertuanya. Maksudnya, sekarang aku sedang kontraksi? Bisa jadi, sayang. Mommy tidak tahu bagaimana rasanya kontraksi, tapi dari tanda-tandanya sepertinya bayimu memang sudah tidak sabar ingin keluar, jelas Zoya,
kemudian pandangan matanya beralih pada satu perawat yang berdiri tak jauh darinya. "Sus, tolong cek menantu saya ya. Sepertinya dia mau melahirkan juga." Jenny ingin bicara, tetapi rasa sakit di tubuhnya malah semakin menjalar kemana-mana. Dia memang memutuskan untuk melahirkan secara normal, maka dari itu tidak ada kesepakatan antara ia dan dokter mengenai tanggal kelahiran anak kembarnya. "Sabar ya, sayang." Zoya masih berusaha mengelus punggung Jenny. "Dad, coba hubungi Anek." "Iya, baby," jawab Ken, kemudian menyerahkan sang anak yang kini ada dalam gendongannya kepada Zoya. Dia sedikit menyingkir untuk menghubungi Anek, mengabarkan bahwa sang istri mengeluh sakit. Tak berapa lama kemudian, Jenny pun dibawa ke ruang pemeriksaan. Dan ternyata benar, wanita hamil itu sudah masuk tahap pembukaan. "Nyonya Zoya, Nyonya Jenny sudah masuk pembukaan 4. Dan tahapan pembukaannya cukup bagus. Setelah ini saya akan memberikan dia obat, agar proses pembukaan lebih cepat," ujar Alana yang menjadi dokter pendamping Jenny selama hamil. "Baik, dok, terima kasih ya." Baru saja Zoya ingin mengajak Ken untuk masuk ke dalam ruangan Jenny, tiba-tiba Anek datang dengan tergopoh-gopoh. Raut cemas tergambar jelas, dengan peluh yang mengucur deras. Sebab pria tampan itu berlari dari parkiran sampai ke ruangan sang istri. "Mom, Dad, bagaimana katanya? Istrimu sudah masuk pembukaan 4, sayang. Sebentar lagi dia akan melahirkan," jawab Zoya apa adanya. Mendengar itu, Anek sedikit terperangah dengan bola matanya yang memerah. Merasa haru, karena sebentar lagi dia dan Jenny akan bertemu buah cinta mereka. "Melahirkan? Jadi benar Jenny akan melahirkan?" Zoya mengangguk sebagai jawaban. Tanpa babi bu, Anek dengan rasa cemasnya yang menggunung, segera masuk ke dalam ruangan Jenny, hingga dia bisa melihat sang istri yang sedang kesakitan dengan sesekali meremas sisi ranjang. "Sayang," panggil Anek, dia pun menghambur ke arah Jenny, kemudian menghujani wanita itu dengan banyak ciuman. "Sakit, An," keluh Jenny, merasakan sengatan demi sengatan yang memenuhi punggungnya. "Sabar ya, sebentar lagi kita akan bertemu dengan mereka. Jadi Mommy Twins harus kuat," balas Anek sambil mengelus dahi istrinya yang berpeluh. Dia pun merasa tak tega melihat Jenny yang seperti itu, ingin rasanya dia menggantikan itu semua, andai bisa. Jenny tak menjawab, dia malah memiringkan tubuhnya, kemudian mengerang seraya memegangi sisi ranjang dengan kuat, merasakan sengatan kontraksi yang datangnya silih berganti. Tanpa dipinta Anek pun mengelus punggung Jenny dengan lembut. Hingga ibu hamil itu merasakan kenyamanan. Dia terus seperti itu hingga tepat jam 12 siang, akhirnya Jenny sudah tak tahan, dia menangis kencang karena merasakan sakit yang luar biasa. "An, perutku sakit," rengeknya sambil meremas kuat buku jari Anek. "Sabar, Jen. Aku mencintaimu, sabar ya." Hanya kata itu yang terus keluar dari bibir Anek. Hingga sang istri masuk ke ruang persalinan, karena sudah tahap pembukaan 10. Anek ikut menangis, dia benar-benar merasa tak tega melihat Jenny yang terus-menerus merasakan sakit yang luar biasa. "Kuatkan istrimu, An." Bisikan kata cinta sebanyak-banyaknya untuk dia. "Temani dia berjuang, jangan buat dia merasa sendirian," ucap Ken saat Anek ikut masuk. Karena Jenny sudah tak tahan, ia berulang kali mengeram sambil sedikit mengejan. "Iya, Dad. Mom, An masuk dulu." Melihat sang suami datang, Jenny langsung melambaikan tangannya. Dia ingin Anek selalu berada di dekatnya. "Ayo kita berjuang bersama, sayang. Kamu pasti kuat. Aku mencintaimu, Jen." "Sangat, sangat mencintaimu," ucap Anek seraya mengecup kening istrinya. Jenny langsung menggenggam erat tangan Anek,
Bersamaan dengan itu dia mengikuti instruksi dokter untuk memberikan dorongan pada anaknya. Anek mengikuti saran Ken, dia terus mengucapkan kata-kata cinta juga semangat untuk istrinya, hingga tak berselang lama, terdengar suara bayi laki-laki, membuat tangis Anek kembali pecah. "Aku mencintaimu, Jen. Kamu hebat." Perjuangan Jenny belum usai, karena dia harus mengeluarkan kembali anak keduanya. Dia mengambil nafas, kemudian mengejan hingga bayi kedua yang berjenis kelamin perempuan keluar dengan sempurna. "Selamat, sayang. Kamu sudah menjadi ibu yang begitu sempurna. Terima kasih sudah mau berjuang denganku." Anek kembali menghujani Jenny dengan ciuman. Hingga sore di rumah sakit Puri Medica, keluarga Tan dan keluarga Lawrence berkumpul bersama, untuk melihat dua bayi lucu yang berhasil dilahirkan oleh Jenny, tanpa cacat sedikit pun. "Lihat matanya, yang laki-laki mirip sekali dengan Anek," ucap Zoya, menatap takjub pada si kecil yang menggeliat lucu. "Jelaslah, Mom, kan anakku," timpal Anek bangga. Tapi kita belum siapkan nama lo untuk mereka," ujar Jenny sedih, sebab dia belum menemukan nama yang cocok untuk kedua anaknya. "Siapa bilang? Aku sudah mencarinya, Dear." "Hah, kapan?" "Barusan," jawab Anek dengan terkekeh, membuat Jenny langsung mencubit perutnya. "Ayo coba beritahu kami siapa namanya," sambar Christian yang begitu gemas dengan kedua cucunya. Tidak disangka, bersama dengan Anek Jenny bisa melahirkan bayi kembar. "Yang laki-laki aku beri nama Cornelius Burmese Tanson, dan yang perempuan namanya Amanda Viper Tanzila," ucap Anek dengan tersenyum sumringah. Semua keluarga Tan tidak begitu kaget dengan nama yang Anek berikan, meskipun ada unsur ular-ularan. Berbeda dengan kedua orang tua Jenny. "Kok kedengarannya agak aneh ya?" Mendengar itu, kompak semua orang tertawa membahana. "Maafkan aku ayah mertua, tapi unsur nama itu memang sudah dari sananya. Dan sekarang aku menyebut mereka sebagai Baby Konda, Cornelius dan Amanda." Wakak itulah mereka keluarga uler-uleran untuk cerita Anek dan Jenny cukup sampai di sini juga ya. See you next time. Sekali lagi terima kasih buat yang udah ikutin mereka sampai episode ini. Sayang kalian banak-banak.